Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 9 Februari 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana kami membaca serta mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menggugah dan mengubahkan hidup kami agar sungguh-sungguh setia kepada Bapa dan Anak-Nya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Ellen Nini Umboh. Silahkan, Ibu Nini. Selamat pagi. Bacaan renungan kita pada pagi ini, 9 Februari, berjudul Hukum diberikan untuk kebaikan kita senantiasa. Ayat kita pagi ini terdapat dalam Ulangan 6 ayat 24. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Ketika orang-orang muda pergi ke dunia ini untuk menghadapi segala bujukannya kepada dosa, nafsu untuk mendapat uang, untuk permainan dan permanjaan diri, untuk pertunjukan, kemewahan, dan pemborosan, mencari laba yang besar, penipuan, perampokan, dan kebinasaan. Apakah pengajaran-pengajaran yang akan ditemukan di sana? Spiritisme menyatakan bahwa manusia adalah setengah dewa yang belum jatuh dalam dosa, bahwa tiap-tiap pikiran akan menghukumkan dirinya, bahwa pengetahuan yang benar menaruh manusia di atas segala hukum, bahwa semua dosa yang diperbuat adalah tidak merusak, karena apapun yang ada adalah benar dan Allah tidak menghukum. Yang terhina di antara manusia digambarkannya sebagai di surga dan sangat ditinggikan di sana. Jadi, sangat banyak orang yang diajak untuk mempercayai bahwa keinginan itulah hukum yang tertinggi, bahwa kebebasan itulah kemerdekaan, dan bahwa manusia hanya bertanggung jawab kepada dirinya. Dengan pengajaran seperti itu, yang diberikan tepat pada permulaan hidup, ketika pendorong hati sedang sekuat-kuatnya, dan tuntutan supaya menahan diri dan suci adalah paling mendesak, di manakah segala pelindung kebajikan? Pada waktu itu juga durhaka sedang berusaha menghapuskan segala hukum, bukan saja yang ilahi, melainkan manusia juga. Demikianlah pengaruh-pengaruh yang harus dihadapi oleh orang-orang muda dewasa ini. Untuk berdiri di tengah-tengah kegaduhan seperti itu, mereka sekarang harus meletakkan alasan tabiat. Pada tiap-tiap keturunan dan tiap-tiap negeri, alasan yang benar dan contoh bagi pembangunan tabiat adalah selamanya sama. Hukum ilahi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Prinsip besar yang dinyatakan dalam tabiat dan hidup juru selamat kita, itulah satu-satunya dasar yang aman dan satu-satunya penuntun yang pasti. Disinilah satu-satunya pelindung untuk keikhlasan perseorangan, untuk kesucian rumah tangga, kesejahteraan masyarakat, atau keseimbangan bangsa. Di tengah-tengah segala kebingungan hidup dan bahaya dan tuntutan-tuntutan yang bertentangan, satu-satunya peraturan yang selamat dan pasti ialah melakukan apa yang dikatakan oleh Allah. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Nini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini dikutip dari buku Membina Pendidikan Sejati bab 25 dengan judul Pendidikan dan Tabiat. Berikut nasihat yang penting kita ingat dan berhubungan dengan renungan hari ini.
Membina Pendidikan Sejati halaman 210 paragraf 1 berkata, pembangunan tabiat adalah tugas terpenting yang pernah dipercayakan kepada manusia, dan belum pernah sebelumnya hal itu dipelajari lebih penting daripada sekarang ini. Belum pernah ada generasi manusia sebelumnya yang menghadapi masalah yang begitu penting. Belum pernah sebelumnya anak-anak muda, pria dan wanita menghadapi bahaya yang begitu besar daripada yang mereka hadapi sekarang ini. Mengapa pembangunan tabiat adalah tugas terpenting? Review and Herald Juni tanggal 11 tahun 1889 paragraf 8 menjelaskan, kita harus mencapai kesempurnaan karakter atau kita tidak akan pernah bisa mewarisi kerajaan sorga. Inilah pentingnya pembangunan karakter, karena karakter sempurna yang melayakkan kita mewarisi kehidupan kekal. Hanya satu yang kita bawa kepada kehidupan kekal, yaitu karakter sempurna. Lalu tadi disebutkan, belum pernah sebelumnya anak-anak muda, pria dan wanita menghadapi bahaya yang begitu besar daripada yang mereka hadapi sekarang ini. Bahaya apa yang terjadi sekarang ini? Perhatikan renungan hari ini menyatakan dalam Menjadi Putra dan Putri Allah, halaman 49 paragraf 2, yang berkata, Spiritisme menyatakan bahwa manusia adalah setengah dewa yang belum jatuh dalam dosa, bahwa tiap-tiap pikiran akan menghukumkan dirinya, bahwa pengetahuan yang benar menaruh manusia di atas segala hukum, bahwa semua dosa yang diperbuat adalah tidak merusak, karena apapun yang ada adalah benar, dan Allah tidak menghukum. Inilah bahaya zaman akhir ini, dan karenanya semua bahaya ini, khususnya yang ditandai warna, dapat dirangkumkan dalam sebuah kalimat yang terdapat dalam renungan hari ini. Perhatikan baik-baik kalimatnya dalam Menjadi Putra dan Putri Allah, halaman 49 paragraf 2, yang berbunyi, jadi, sangat banyak orang diajak untuk mempercayai bahwa keinginan itulah hukum yang tertinggi, bahwa kebebasan itulah kemerdekaan, dan bahwa manusia hanya bertanggung jawab kepada dirinya. Perhatikan yang ditandai warna kuning. Keinginan itulah hukum yang tertinggi. Artinya, keinginan diri kita yang mengendalikan hidup kita. Apa yang kita mau, itulah yang kita lakukan. Bebas, merdeka, tidak ada yang atur atau kekang. Saya bikin yang saya mau, dan saya bertanggung jawab atas diri saya sendiri. Itulah yang menjadi bahaya zaman akhir ini. Ini bukan ajaran Alkitab, ini adalah ajaran setan. Mari kita ikuti cuplikan berikut ini. Nah, kenapa sekarang makin parah? Ada seorang yang kedua, yang namanya Aleister Crowley. Ada yang pernah dengar? Ya? Siapa? Oh iya, terima kasih. Dia pendahulu atau promotor gereja setan. Nanti gereja setan yang mendirikan namanya Anton LaVey. Itu nanti di sesi ke-5. Tapi sesi ke-4 ini kita belajar mengenai Aleister Crowley. Dia pendiri filosofi agama Thelema. Dia menulis buku yang berjudul Book of the Law, dan seluruh daripada hukum yang dia punya adalah do what thou wilt. Apa artinya? Bikin yang kamu suka, bikin yang kamu mau. Itu hukumnya dia. Dia tulis buku yang isinya hukum, inti hukumnya adalah do what thou wilt. Kenapa kita harus bahas dia? Karena dia nanti yang menentukan aliran yang baru ini. Dia mengklaim bahwa dia menulis buku ini dibantu oleh sosok yang bernama Aiwas, yang kemudian disebut sebagai malaikat pelindung kudusnya atau tingkatan lebih tinggi dari dia. Thelema dalam bahasa Yunani berarti kemauan atau niat. Agama ini mempunyai filosofi bikin yang kamu niat, yang kamu mau. Buat saja. Termasuk dalam bukunya adalah ide dari okultisme, yoga, mistisisme timur dan barat, terutama Kabbalah. Kabbalah ini dari Yahudi. Penyembahan berhala tapi Yahudi. Tapi ada yoga. Ya. Mungkin masih ada yang suka yoga? Ya. Mungkin pelan-pelan mulai tinggalkan yoga. Yang kita perlu tahu tentang Aleister Crowley adalah bahwa dia pahlawan pujaan dari banyak sekali penyanyi,
musisi, dan penghibur di dunia ini. Mereka cinta pria ini dan bahkan menyembahnya, sebab mereka percaya dengan filosofinya do what thou wilt, dan bukan yang Tuhan kehendaki. Bukan kehendak Tuhan yang utama, tapi kehendak saya. Dia juga menyatakan adalah pemberontak terhadap nilai-nilai moral dan agama pada masanya. Dia bapak dari aliran satanisme modern. Dia dikecam oleh pers populer pada zamannya sebagai pria terjahat di dunia. Ibunya sendiri bilang binatang buas. Aleister Crowley. Dia ingin menggunakan musik untuk membawa zaman baru, New Age. Dia ingin untuk menggunakan tentara orang muda untuk mengindoktrinasi do what thou wilt kepada dunia. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ajaran do what thou wilt atau buat yang kamu mau atau buat yang kamu kehendaki adalah sama dengan keinginan itulah hukum yang tertinggi. Sebab apa yang kita mau harus terjadi. Karena kebebasan melakukan apa saja yang diinginkan dianggap kemerdekaan. Beberapa bentuk ajaran dari doktrin setan ini adalah be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Ini bukan ajaran Alkitab. Ini ajaran setan. Sebab ini mengarahkan manusia kepada doktrin do what thou wilt tadi, yang artinya buat apa yang kamu kehendaki atau kamu mau. Alkitab berkata dalam Galatia 2 ayat 20 yang berbunyi, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kemudian, follow your heart. Ikuti hatimu. Ini juga ajaran setan. Kenapa? Sebab inilah dasarnya doktrin do what thou wilt tadi. Apa yang hati manusia inginkan, itulah yang dia lakukan atau dia buat. Alkitab berkata dalam Galatia 4 ayat 6 yang berbunyi, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Allah Bapa menyuruh roh anaknya, roh Kristus ke dalam hati kita dan berkuasa dalam hati kita. Sehingga kita bukan mengikuti keinginan hati kita lagi, tetapi mengikuti kehendak Yesus yang berkuasa di dalam hati kita. Ini baru beberapa contoh dari ajaran setan yang sudah banyak diterima oleh umat Allah tanpa mereka sadari. Ingat, hukum terutama dari ajaran setan adalah do what thou wilt atau buat yang kamu mau. Inilah ajaran yang setan berikan kepada Hawa saat dia menggoda Hawa untuk memakan buah terlarang itu, yaitu bikin yang kamu mau. Kamu tidak perlu menurut akan perintah atau hukum Allah. Kamu makan, kamu tidak akan mati. Bikin yang kamu mau. Saudaraku dalam Tuhan, ingat Tuhan Yesus. Dia berkata, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Kehidupan Yesus adalah kehidupan penurutan yang sempurna kepada kehendak Bapanya. Apakah kehendak Bapanya itu? From Eternity Past, halaman 22, paragraf 3 berkata, hukum Allah adalah wahyu dari kehendaknya, salinan karakternya, ekspresi kasih dan kebijaksanaan ilahi. Hukum Allah adalah pernyataan dari kehendaknya Allah Bapa, dan Yesus anaknya menurut hukum Bapanya yang adalah kehendak Bapanya dengan sempurna. Karenanya sumber renungan hari ini berkata dalam Membina Pendidikan Sejati halaman 213 paragraf 1 yang berbunyi, dalam setiap generasi dan di setiap negeri dasar dan pola yang benar untuk pembangunan tabiat adalah sama. Hukum ilahi berbunyi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27. Prinsip agung yang dinyatakan dalam tabiat dan hidup juru selamat kita adalah satu-satunya dasar yang aman dan satu-satunya penuntun yang pasti. Standar untuk pembangunan karakter dari setiap generasi adalah sama, yaitu hukum Allah yang terdiri dari mengasihi Allah dan mengasihi manusia sama seperti diri kita sendiri. Dan
teladan sempurna akan hal ini hanyalah hidup Yesus Kristus. Karenanya, hidup Yesuslah satu-satunya dasar yang aman, satu-satunya penuntun yang pasti. Bagaimana hidup Yesus dapat menjadi bagian hidup kita? Melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Sebab sebagaimana Alkitab berkata bahwa Roh itu sama dengan hidup. Itu sebabnya renungan hari ini berjudul Hukum, yaitu hukum Allah, diberikan untuk kebaikan kita senantiasa. Sebab hukum itulah karakter Allah dan kita dapat memilikinya hanya melalui Anak-Nya Yesus Kristus, maka kita layak untuk menjadi putra dan putri Allah dan menerima kehidupan kekal. Karenanya Roh Nubuat menasihatkan dalam Fundamentals of Christian Education halaman 413 paragraf 2 yang berkata, perintah-perintah Allah akan bertahan sepanjang waktu dan kekekalan. Jadi, apakah hukum-hukum itu diberikan kepada kita sebagai beban? Tidak. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Tuhan memberikan perintah kepada umat-Nya agar dengan mematuhinya, mereka dapat menjaga kesehatan fisik, mental, dan moral mereka. Mereka harus hidup dengan penurutan, tetapi kematian adalah hasil pasti dari ketidaktaatan pada hukum Allah. Yang ditandai warna kuning dikutip dari Ulangan 6 ayat 24. Dan inilah kebaikan yang diterima oleh mereka yang menurut kepada hukum Allah, teristimewa untuk menerima kehidupan kekal. Itu sebabnya renungan hari ini menutup dengan satu kalimat yang penting kita ingat. Satu-satunya peraturan yang aman dan pasti adalah melakukan apa yang dikatakan Allah. Dan untuk dapat melakukan kehendak Allah Bapa, hanya ada satu cara, yaitu menerima Kristus tinggal dalam hati kita melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Christ in you, the hope of glory. Kristus di dalam kamu adalah pengharapan kemuliaan. Itulah kebaikan kita senantiasa. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang begitu baik dan penting bagi kami, agar tidak terjerumus kepada doktrin ajaran setan, do what thou wilt, yang artinya bikin yang kamu mau. Biarlah roh Anak-Mu ya Bapa berkuasa dalam hati ini, sehingga bukan hidup kami lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam kami, dan mengubahkan kehidupan kami menjadi umat-umat Tuhan yang selaras dengan kehendak-Mu, dengan hukum-Mu, dan karakter kami diubahkan layak untuk mewarisi kerajaan sorga. Beserta kami ya Bapa, curahkan roh Anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.